Jadi adanya laporan yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Gitu. Ada beberapa kali ya kita komunikasi berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Gitu. Misalnya untuk berkaitan dengan undang-undang di KPK boleh intercept ataupun menyadap. Ya kita komunikasi dengan koordinasi dengan KPK di sana. Kita saling memberikan informasi, baik data ya, data yang ada. Dan kemudian juga setelah kita olah ya data tersebut dan kita bersama juga, gitu. Bersama juga melakukan penangkapan ke Nganjuk. Jadi intinya bahwa koordinasi yang kita lakukan penyidik Tipikor Barsim Polri dengan penyidik KPK ini ya 4 kali kita saling koordinasi ya. Jadi untuk menganalisa, menganef ya berkaitan dengan sasaran ya daripada kegiatan Bupati Nganjuk ini. Terus kemudian juga sama-sama ya, sama-sama dari penyidik Tipikor, sama-sama juga dengan penyidik KPK ke Nganjuk, Jawa Timur. Kasus tersebut ada 18 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian juga di dalam penangkapan itu kita juga menyita uang yang diduga berkaitan dengan jual beli jabatan sebesar 647.000 juta. Saya ulangi 647 juta 900 ribu. Ya, ribu. Itu kita sita dari rumah di Brankas Bupati Nganjuk. Itu. Kemudian kita juga menyita 8 handphone ya, yang kita lakukan. Dan selain itu juga ada buku tabungan yang kita sita dan kemudian juga ada beberapa dokumen yang terkait ya, yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Kemudian yang bersangkutan ini untuk perannya ya, peran daripada para tersangka ini, yang pertama adalah Bupati Nganjuk dengan inisial NRH, ini telah menerima hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua itu ada tersangka DR, ya, ini Camat Pace, ada tersangka ES, ini Camat Tanjung Anom, dan juga ada HY, ini Camat Berbek, dan kemudian BS ini Camat Loceret, dan ada tersangka TBW ini mantan Camat Sukomoro. Ini yang diduga telah memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan ya di lingkungan Pemkab Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketujuh yaitu tersangka ketujuh yaitu MIM. Ini adalah ajudan Bupati Nganjuk. Ya, yang ini yang bersangkutan kita lakukan penangkapan karena dia yang menyalurkan. Jadi menerima dari para camat ini, kemudian dia yang mengumpulkan dan baru diberikan kepada Bupati Nganjuk itu. Jadi setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke Polres Nganjuk, dilakukan pemeriksaan di sana ya. Pemeriksaan sementara ya di sana berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan tadi 18 saksi, kemudian pemeriksaan tersangka, kemudian kita gelarkan ya. Kita gelarkan dan daripada peserta gelar semuanya itu menyetujui bahwa kasus ini naik ke tingkat penyidikan gitu ya, tingkat penyidikan. Sehingga dengan dinaikkan ke penyidikan, kemudian yang bersangkutan dibawa ke Jakarta. Kenapa yang bersangkutan itu dinaikkan menggunakan bis? Karena di saat ini sudah memasuki operasi ketupat sehingga terbatas berkaitan dengan
pesawat terbatas, kemudian kereta api terbatas, sehingga kita menggunakan SOP, menggunakan bus yang dikawal oleh kepolisian Polda Jawa Timur dibawa ke Jakarta. Tadi pagi sampai sekitar jam 3 Bang ya, sekitar jam 3 pagi nyampe. Setelah penyidik KPK dan penyidik Polri, kita sudah menangkap 7 tersangka ini kemarin hari Senin, Kabareskrim ya, Kabareskrim dengan Dir Tipikor Bareskrim ke KPK ya. Di sana bertemu dengan komisioner KPK, para direktur ya, kemudian menyamakan koordinasi ya, koordinasi berkaitan dengan kasus ini. Dan kemarin juga sudah disampaikan di sana koordinasi yang muncul di kasus ini ya, antara KPK dan kepolisian. Dan saya rasa ini adalah suatu sinergitas koordinasi yang baru pertama ini yang kita sama-sama KPK dan kepolisian melakukan suatu penangkapan terhadap kepala daerah gitu ya di sana. Dan kemudian untuk para tersangka ini dikenakan pasal 5 ayat 1 yaitu ini ancamannya maksimal paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta ini. Ini diberikan kepada para camat ini, dikenakan pasal itu. Ya, dikenakan Undang-Undang Korupsi nomor 31 tahun 1999 dan sebagaimana diubah nomor 20 tahun 2001. Kemudian sedangkan untuk Bupati kita kenakan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 dan tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kemudian ajudannya itu dikenakan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 dan atau pasal 12B. Dan kemudian dari semua tersangka juga dijuntukan ke pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini dijuntukan semuanya. Dan kemudian para tersangka ini mulai hari ini akan kita lakukan penahanan di Bareskrim Polri, ya, Bareskrim Polri. Dan ini adalah bentuk koordinasi yang kita lakukan dengan KPK untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang kita lakukan saat ini. Jadi mungkin ada tambahan, Bang. Saya kira itu ya, teman-teman yang bisa kami sampaikan. Ada yang tanyakan? Jadi untuk setorannya bervariasi ya, bervariasi. Karena juga ada dari desa ya, yang dia mengumpulkan, kalau dia jadi kepala desa ada yang 2 juta ya. Dan juga ada nanti dikumpulkan sama naik ke atas desa ke kecamatan. Juga ada juga yang 15 juta juga ada ya. 50 juta juga ada itu. Jadi bervariasi. Jadi antara 2 juta sampai 50 juta ya di sana itu. Jadi ini sedang kita dalami dari pemeriksaan ke nanti ke bupati dan ke tersangka yang lain. Ini sudah berapa lama? Sudah berapa lama ini berlangsung gitu ya. Ini sedang nanti kita dalami karena di malam habis sampai ya, sampai ke Bareskrim. Ya kita kasih kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tadi buka puasa ya, kita memberikan hak-hak mereka ya di dalam suatu kegiatan di sini. Hak mereka apa kita berikan, setelah nanti sehat beliau, artinya sudah oke, baru kita lanjutkan pemeriksaannya. Nanti kita akan bersama mendetail seperti apa, nanti berapa jumlah setoran-setorannya, kemudian ada berapa kali, kemudian sudah berlangsung berapa lama itu sana. Kita masih belum mendapatkan sudah berapa tahun gitu ya, yang bersangkutan itu melakukan jual beli jabatan ini. Ada yang lain?
Ya, namanya jual beli jabatan ya mungkin juga dilakukan oleh di tempat lain. Ya tentunya akan dari Tipikor Barreskrim tetap akan melakukan suatu penyelidikan ya, penyelidikan ataupun nanti akan mencari data yang lengkap itu berkaitan dengan hal yang serupa di tempat lain. Dan nanti juga untuk buku tabungan pun juga sedang kita nanti periksa kembali ya. Ada juga buku tabungan atas nama orang lain, ada juga buku tabungan atas nama sendiri ya. Ini nanti masih kita cross check, ada juga yang mempunyai lebih dari satu tabungan ya. Ini masih kita cross check nanti ke para tersangka, gitu ya. Ada yang lain? Udah ya? Apa Mbak? Ya, jadi intinya bahwa tadi pagi baru sampai ya, baru sampai nanti pagi. Nanti ya pasti akan kita perdalam, akan kita tanyakan secara mendetail, misalnya terima uang, uang dibelikan apa, uang dikirim kemana, atau uang dibuat apa itu ya. Jadi nanti kita tunggu nanti dari penyidik Tipikor Barreskrim untuk melakukan pendalaman. Oke, apa Pak? Sampai sekarang kita belum mendapatkan, ya, belum mendapatkan, ya tentunya kan tadi saya sampaikan mungkin sama dengan pertanyaan yang lain, nanti pasti akan kita dalami ya, oleh penyidik Tipikor Barreskrim. Tadi misalnya apakah dia nyuruh, dan apakah nanti uang dikumpulkan nanti untuk apa dan sebagainya, ya, itu masih nanti akan perkembangan akan kami sampaikan kembali, ya, gitu. Oke itu aja ya teman-teman ya, yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan konfes penangkapan Bupati Nganjuk dan 6 tersangka lain, yaitu camat, mantan camat, dan kemudian ajudan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kadip. Iya, ada Pak Kadipnya ya. Makasih Pak Kadip. Sama-sama. Pak Jordan makasih ya. Bang Jordan makasih ya.
Open bang, nggak tahu tuh masalah yang mana. Mana?